Dari Ibnu Mas'ud, ini dalam riwayatnya Baihaqi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 1 hingga 4, 255 hingga 257, 284 hingga 286 pada waktu pagi, maka syaitan tidak dapat mendekatinya sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu sore, ya petang, maka syaitan tidak dapat mendekatinya sampai pagi lagi. Dan ia tidak akan melihat sesuatu yang ia benci menimpa keluarga dan hartanya. Jika ayat-ayat tersebut dibacakan pada orang yang kerasukan jin, maka niscaya akan disembuhkan Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Mendekat saja tidak dapat, apalagi merasuk di badan, apalagi kerasukan gitu ya. Nah, makanya ini penting ini ya. Ada pesakit-pesakit saya yang mendengar ini fadilahnya ayat hirzi ini ya. Baca ayat hirzi, insya Allah nanti nggak mudah kerasukan. Yang biasa-biasa kerasukan, yang biasa kerasukan ya, pesakit-pesakit saya di live ini, baca ayatul hirzi. Kalau nggak mampu baca semuanya, minimal itu dalam ayat hirzi itu mulai dari alif lam mim sampai sebelum syahidallah ya. Nanti dicari, dibuka di blog saya ini juga ada. Biasanya kalau pesakit saya nanti saya kasih ini ya, saya kasih itu tata caranya di dalam itu barcode-nya itu. Jadi nanti lihat yang di barcode nomor 5, di situ ada bacaan ayatul hirzi. Nah, nanti baca saja mulai dari alif lam mim sampai sebelum Al Imran ya. Mulai dari Al-Baqarah itu sampai sebelum Al Imran. Nah, itu setiap ayat-ayatnya sudah saya tulis, itu surat apa, ayat berapa gitu ya. Nah, jadi sebelum syahidallah, dari alif lam mim sampai sebelum syahidallah ya, itu di dalam barcode nomor 5 ya, begitu ya. Ini pesakit-pesakit sini. Jadi ini fadilahnya apa kalau kita baca ini 10 ayat dalam surat Al-Baqarah ini. Syaitan aja tidak dapat mendekati, apalagi merasuki gitu. Inilah apa namanya, pendinding. Makanya ayat hirzi ini saya tulis itu benteng paling kuat di dunia. Gitu. Sebab apa? Ini Al-Quran. Kemudian setiap ayat itu ada fadilah-fadilahnya tersendiri. Bentengnya itu lain-lain. Dia bentengnya itu berlapis-lapis. Contoh umpamanya kan ini. Contoh umpamanya kan Al-Baqarah ayat 10 ayat surat Al-Baqarah. Nah, itu bentengnya lain. Jadi bentengnya apa? Setan aja nggak bisa dekati. Ya, nanti belum lagi kalau kita baca yang surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24 itu. Itu nanti Allah akan Allah akan menugaskan 70.000 malaikat untuk mengawal kita. Ya, untuk mengawal kita dari gangguan jin dan setan. Nanti ada ininya. Nah, belum lagi bentengnya inna anzalna ya, inna anzalna dalam ayat hirzi itu yang paling terakhir selepas 3 kul itu inna anzalna. Itu kalau dibaca habis maghrib, habis subuh ya, diakhiri dengan ya Allah ya sahibal qudrah farijan ya hamya wa qarbi. Bentengnya apa? Kita akan terbentengi dari gangguan iblis, tidak hanya setan ya. Terbentengi dari gangguan iblis. Yang mana kuatnya benteng itu seperti bentengnya Ya'jud Ma'jud. Itulah asal-usul saya buat ayat hirzi itu benteng terkuat di dunia. Karena apa? Satu-satunya benteng terkuat di dunia itu ya bentengnya Ya'jud Ma'jud itu, yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Dia tidak akan tembus sampai menjelang kiamat gitu. Nah, belum lagi benteng-benteng yang lain gitu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Setiap ayat dia ada dalilnya. Dan yang mengatakan fadilahnya itu siapa? Rasulullah sendiri. Ada kalanya para sahabat. Kalau yang ini para sahabat yang menyampaikan fadilahnya gitu. Jadi luar biasa.
Yang menamakan Ayatul Hirzi itu pun juga bukan apa namanya dari guru-guru saya, tetapi dari siapa? Ibnu Sirin, tabiin, seorang tabiin. Nah, dan ayat Hirzi ini dulu pernah dibaca oleh Rasulullah SAW ya, untuk mengobati orang yang sakit teruk. Selepas dibacakan ayatul Hirzi ini, dulu namanya belum ayat Hirzi. Penamaan ayat Hirzi itu yang memberi nama itu adalah Ibnu Sirin. Nah, jadi dulu Rasulullah pernah membaca ayat-ayat dalam ayat Hirzi ini bahwa di depan orang yang sakit teruk, ya saudaranya orang Badui datang terus dibacakan, terus lepas dibacakan ini ayat Hirzi ini, langsung orang itu langsung sehat seperti nggak pernah sakit sebelumnya. Sakit teruk karena terkena serangan jin ataupun sihir. Jadi dalam situ sakit apa ini? Sakit wajah sakit yang sangat parah. Ini jenis sakit apa ini? Lamam kalau dalam syarah hadisnya itu sakit karena terkena serangan jin. Berarti kemungkinan ya sihir. Sehingga sampai benar-benar teruk gitu. Dibacakan itu langsung seperti di riwayat hadis itu orang itu langsung berdiri seperti nggak pernah sakit sebelumnya. Saking dahsyatnya ini. Saya ulangi lagi ya, ini dari riwayatnya Ibnu Mas'ud ya.